Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Qala wa bi ilaihi qala hadatsana Muslim qala hadatsana Hisham. Kita sampai di bab at-tawajjuh nahwal kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muslim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Abdurrahman an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Ini kemarin ini sudah tak pakai tolong sedikit. Kata Al-Imam Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kendaraannya menghadap kemana menghadapnya kendaraan. Kemarin kita sudah terangkan, kita kalau safar, salat sunnah safar, menghadap aja ke arah mobil kita berhadap. Kemana mobil jalan kita menghadap ke depan. Dah. Fa idza arada al-fardhu nazala fastaqbala al-qiblah. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau salat fardu, ini sedang safar di dalam perjalanan salat sunnah, Allahu akbar, salat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, terus. Kemudian azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Salat fardu zuhur. Ketika azan zuhur, Rasulullah SAW turun dan sholat menghadap ke kiblat. Jadi tak sholat di atas onta lagi. Kalau sholat zuhur gini-gini, tak, itu khusus sholat zuhur. Nah, sholat fardu turun. Nah, gitu. Kalau kita sekarang, kalau zaman sekarang ini di rest area. Nah, zaman Rasulullah mana ada rest area? Di mana unta itu berhenti, situlah rest areanya. Di bawah pokok mana kan? Kalau kita rest area, orang kampung pun tak paham apa benda rest area, bingung. Nah, sama Rasulullah begitu, kalau dah azan turun dari ontanya atau dari kudanya, kemudian sholat di bawah menghadap ke kiblat. Wa bi qala hadatsana Utsman qala hadatsana Jarir an Mansurin an Ibrahim an Alqamah qala Abdullah قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص قال ما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في صلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني وإذا سكعتكم بصلاتي فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم Summa yasjud sajdatain. Ini cerita dari Sayyidina Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Qala Ibrahim la adri zada aw naqasa. Terus ini makmumnya Sayyidina Ibrahim, dia bilang, aku pun tidak tahu ini lebih atau kurang Rasulullah salatnya nih. Nah, Rasulullah ini salat ini pada saat ini lebih atau kurang nih. Falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahdatsa bi salati syai' qala wa madza qalu sallaita kadza wa kadza. Setelah selesai salat, kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apakah terjadi sesuatu waktu di dalam salat? Rasulullah menjawab, ada apa? Emang ada apa? Para sahabat mengatakan sallaita kadza wa kadza fa tanari jilai wastaqbala qiblat wa sajada sajdatain. Jadi ya Rasulullah, engkau tuh sholatnya tadi begini, entah itu lebih rakaatnya atau kurang. Ya. Sholatnya tadi begini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW
apa nih, merubah kakinya, wastaqbalal qiblata, menghadap ke kiblat, wa sajada sajdatain. Berubah kakinya ke posisi salat lagi, kemudian sujud 2 kali sujud, summa salam, kemudian salam. Nah, ini maksudnya ini sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Rasulullah 2 kali. Summa salam, falamma aqbala alaina biwajhi qala innahu law hadatsa fi salati syai'un lanabatukum bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika terjadi sesuatu di dalam sholat, maka aku akan mengingatkan kalian. Walakin inama ana basyirun mislukum ansa kama tansau, tetapi aku ini ya manusia juga seperti kalian, aku ya lupa seperti kalian lupa. Wa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa pas sholat itu ingatkan, jangan dibiarkan aja, kata Rasulullah. Makanya setelah salam, sholat miliknya Rasulullah, sholat Rasulullah tadi begini atau tambah atau kurang atau lupa ini atau lupa ini. Kalau aku lupa ingatkan. Wa idza saka'atukum fi sholati falyatarras shawab. Kalau salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, maka ambillah yang benar. Maksudnya gini, contoh, orang sholat zuhur, dia berdiri, pokoknya sholat lah, dapat berapa rakaat, tiba-tiba dia berdiri, Allahu Akbar. Dia ragu nih, ini aku ini rakaat keempat apa ketiga? Sekarang ini aku ini berdiri rakaat keempat, rakaat terakhir apa rakaat ketiga? Nah, ini namanya orang ragu di dalam sholat. Kalau begini bagaimana? Falyatarras shawab, maka hati-hatilah, ambillah yang benar. Maksudnya begini, kalau ragunya ini 4 apa ketiga nih, ambil yang kecil. Kalau bilang 3 pasti betul, karena sudah jelas sholatnya mesti tadi 3 rakaatnya sudah pasti. Nah, maksudnya yang untuk yang ketiga ini, yang 2-nya berarti sudah pasti, sekarang dia dianggap yang ketiga. Kalau udah bilang keempat, dipastikan belum tentu tadi sudah 3 rakaat. Nah, jadi diambil. Sekarang ini rakaat ketiga atau keempat ya? Ketiga, ambil yang kecil. Ya, ambil yang kecil, jangan diambil yang besar. Kemudian setelah itu falyutimma alaihi tsumma yusallim tsumma yasjudu sajdatain. Kemudian sempurnakan sholatnya, kemudian salamlah, tsumma yasjud sajdatain. Setelah itu sujudlah 2 kali. Jadi ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala, mengatakan sujud ya, kalau kasusnya begini sujudnya setelah salam. Tapi kalau Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, sujud sahwi sebelum salam mutlak. Kalau madzhab Maliki tidak. Kalau dia tertambah rakaatnya, oh ini kayaknya ragu lebih nih kayaknya. Ya, ini sujudnya setelah salam. Jadi sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Sujud sahwi 2 kali. Ini kalau Imam Malik, mazhab Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i lupa, apakah lupa lebih atau kalau lupa kurang, apakah lupa, pokoknya semua sujudnya sebelum salam. Kalau di hadis ini menguatkan pendapatnya Imam Malik. Kata Rasulullah SAW, jadi kalau engkau ragu, ambil yang benar. Ambil yang benar, berarti kalau ragu 2 rakaat ketiga atau rakaat kedua ini, rakaat kedua, ambil yang sedikit. Setelah itu selesaikan sholat kalian, kata Rasulullah, summa liyasli, kemudian salamlah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Summa, kemudian yasjud sajdatain, sujud 2 kali sujud. Nah, jadi salam dulu baru sujud. Nah, ini pendapat yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tetapi Imam Syafi'i memakai sujud sebelum. Ya, ada hadis yang lain. Tapi Imam Malik memisahkan. Kadang sujudnya sebelum salam, kadang setelah salam. Kalau kasusnya dah kelebihan rakaat, kan berarti sholatnya udah kepanjangan. Berarti sujudnya setelah salam. Nah, orangnya udah lebih, nah ditambah lagi, ya tambah banyak. Maksudnya ya sudah salam baru sujud. Nah, tapi kalau terkurang, apanya lupa kunut, lupa tasyahud, nah itu kurang, berarti sujudnya adalah sebelum salam. Dua-duanya sah.
Makanya ini kita perlu belajar juga nanti ketika ada orang subuh apa dia terlupa, kemudian dia ada assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia baru sujud. Sujud apa nih mereka? Sujud sahwi. Kok sudah salah? Iyalah ngaji lah dulu. Nah, gitu. Sombong pula jadinya. Tahu saya gitu. Maksudnya begitu. Ini perlu kita ngaji seperti ini perlu. Orang tuh tak jumur. Pokoknya kalau tak gini pasti salah. Nah, jangan gitu. Ilmu tuh luas, ya. Ilmu tuh luas. Babu ma jaa fil qiblati wa ma la yara al-i'adata la man saba shalla ila ghairi qiblati faqad sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rakaati zuhri wa aqbala 'ala an-nasi bi wajhi summa atamma ma baqiya. Bab menerangkan hadis-hadis yang hadis-hadis tentang kiblat dan tentang orang yang berpendapat bahwa tidak perlu mengulangi sholat bagi orang yang lupa dia sholat ke arah selain kiblat. Nanti hadisnya nanti. Ini kasus orang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung pergi kedai kopi, minum prata. Mau aku apa pula tadi sholat menghadap sana? Alamak, itu kan bukan kiblat. Baru teringat. Nah, ini kasusnya seperti macam mana jawabnya? Kita tunggu hadisnya Rasulullah SAW berikut ini. Qad baqat salama Nabi SAW bi rakaati zuhri wa aqbala an-nas bi wajhihi summa atamma ma baqiya. Ada lagi satu kejadian. Rasulullah SAW pernah nih. Rasulullah SAW pernah sholat zuhur 2 rakaat terus salam. Ini macam mana nih? Nah, kita tak boleh Rasulullah kok sampai lupa gini. Rasulullah itu digitukan sama Allah, sengaja dilupakan sama Allah supaya menjadi syariat. Syariat gimana? Kalau tak ada gitu nanti orang bingung. Orang kalau lupa rakaat macam mana? Kan gitu. Tapi ketika Rasulullah begitu, orang jadi oh Rasulullah pernah begini. Jadi orang bisa mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, namanya musyarri. Nah, jadi Rasulullah pernah kejadian beliau ini sholat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berputar. Setelah salam kan berputar. Rasulullah berputar menghadap ke jamaah, ya. Fa aqbala 'ala an-nas bi wajhi. Rasulullah berputar menghadap kepada jamaah dengan wajahnya, menghadap ke jamaah setelah selesai salat. Setelah selesai salam. Setelah itu, summa atamma ma baqiya wa aqbala an-nas bi wajhi summa atamma ma baqiya. Setelah menghadap ke orang jamaah gini, baru teringat atau diingatkan Rasulullah zuhurnya 2 rakaat. Balik lagi nambah 2. Padahal sudah menghadap ke jamaah. Apakah Rasulullah itu diingatkan sama sahabat? Apakah Rasulullah teringat sendiri? Yang jelas kemudian Rasulullah menambah lagi 2 rakaat, menyempurnakan. Ditambah 2 rakaat. Padahal dah salam, udah menghadap ke jamaah. Nah, itu. Hadisnya insya Allah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Ini baru judulnya, jadi hadisnya belum kita baca. Hadis yang pertama yaitu masih ada 4 menit dah, tak apa. Hadis yang pertama, wabillahi qala hadatsana, lumayan panjang. Wabillahi qala hadatsana Amr bin Aun. Qala hadatsana Husaim an Humaid an Anas. Qala Umar waqaftu Rabbi fi 3 faqultu ya Rasulullah la bittaqalna min maqami Ibrahim musalla fanazalat tattakhidhu min maqami Ibrahim musalla fa ayatul hijab qultu ya Rasulullah law amartani sa'aka ay yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir fanazalat ayatul hijab wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairatin alaihi faqultu lahunna asa rabbukum in talaqakunna ay yubaddilahu azwajan khairan minkum fa nazalat hadhil ayah. Ini hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, waqaftu rabbi fi 3. Jadi Rasulullah kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala ini
Tuhanku telah mencocoki kepada aku 3 perkara. Maksudnya apa? Jadi Sayyidina Umar ini ada yang kejadian 3 ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu persis seperti yang semacam terbesit oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan di dalam hatinya ini macam kalau kita bilang macam ada terbesit apa begini, tiba-tiba ayat itu turun. Ya, seperti yang terbesit di dalam hatinya. Ada 3 ayat, ya. Di antaranya yaitu tentang sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi ini panjang, insya Allah kita lanjut di pekan yang akan datang. Jadi itulah namanya Sayyidina Umar disebut dengan muhaddas. Muhaddas ini orang yang mendapat satu macam apa ya, ilham seperti itu, sehingga apa yang dikehendaki yang itu kan kok cocok ayatnya itu turun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.